Salam damai sejahtera bagi kita sekalian, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang menikmati kemurahan Tuhan di pagi hari ini. Betapa kita sungguh bersyukur, nafas kehidupan dan hari yang baru Tuhan anugerahkan bagi setiap kita. Mengawali akan setiap apa yang akan kita kerjakan hari ini, mari kita mendasarinya di dalam hikmat Allah. Karena itu, kita teduhkan hati kita dan kita menikmati persekutuan dan perjumpaan dengan Kristus di pagi hari ini, Jumat 4 Maret tahun 2022. Mari kita berdoa. Allah yang kami puji dan Bapa yang rahmani, Tuhan yang kami sembah di dalam Yesus Kristus yang menyatakan akan kasih dan kesetiaan pemeliharaan-Mu yang senantiasa berkarya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau masih melayakkan kami untuk menikmati indahnya pagi ini. Dan karena itu Tuhan, luapan sukacita, pujian, sembah kami naikkan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Engkau akan menyapa kami di pagi hari ini melalui firman-Mu. Roh Kudus, terangilah hati kami, sehingga kami dimampukan untuk memahami, menghayati, dan memberlakukan firman-Mu dalam hidup kami. Bapa, kami siap dipakai oleh Tuhan sebagai saksi-Mu. Karena itu, dengan kerendahan dan ketulusan hati kami memohon tuntunan Allah berkarya dalam firman-Mu yang akan diberitakan saat ini. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bacaan kita di pagi hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal 12 ayat 20-36. Yohanes pasal 12 ayat 20-36. Demikianlah sabda Tuhan. Yesus memberitakan kematiannya. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah nama-Mu." Maka terdengarlah suara dari sorga, "Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi." Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, "Suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku." Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Lalu jawab orang banyak itu,
Kami telah mendengar dari hukum Taurat bahwa Mesias tetap hidup untuk selama-lamanya. Bagaimana mungkin engkau mengatakan bahwa anak manusia harus ditinggikan? Siapakah anak manusia itu? Kata Yesus kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Sesudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Dari pembacaan kita di pagi ini, diberikan satu tema, ada apa denganmu? Ada apa denganmu? Di tahun 2004, belantika musik pop di Indonesia diramaikan dengan populernya lagu Ada Apa Denganmu oleh grup band Peter Pan yang dimotori oleh Ariel sebagai vokalis. Menyampaikan sesuatu menyangkut diri sendiri sering memunculkan reaksi yang berbeda dari orang lain, apalagi mengenai peristiwa-peristiwa buruk yang akan terjadi seperti kematian. Orang akan mengatakan dan bertanya, "Kamu bilang apa? Kamu sudah gila. Ada apa denganmu?" Yesus memberitakan kematiannya dalam bacaan kita saat ini dengan maksud bahwa semua nubuatan dan firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab akan digenapi, di mana kematiannya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari semua penggenapan itu. Dan dalam pemberitaan kematian Yesus menggambarkan begitu indahnya cinta, kasih, dan pengorbanan bagi dunia ini. Seumpama biji gandum yang ditanam tidaklah mati di kemudian hari busuk, tetapi akan hidup, tumbuh dengan tubuh yang baru dalam jumlah yang lebih banyak dari sebelumnya. Ketiga, memberi motivasi kepada murid-muridnya untuk memiliki komitmen yang kuat bagi Kristus, untuk tidak mencintai nyawanya. Dan dalam artian Kristus berkorban demi hormat dan kemuliaan Allah. Jemaat Tuhan, jika dengan kesetiaan kita kepada Allah, orang lain berkata, "Ada apa denganmu berlaku demikian?" Maka kita akan menjawab, "Saya demikian karena saya ingin segala nubuat, janji, dan firman Allah digenapi dalam diriku. Saya rindu hidup ini menjadi hormat dan kemuliaan bagi Allah. Saya ingin menyatakan kesetiaan saya kepada Allah, sekalipun kadang sulit diterima oleh akal dan pikiran manusia yang tidak bertobat dan percaya dengan sungguh kepada Allah. Namun teruslah nyatakan dalam hidup kita, sekalipun orang berkata, "Ada apa denganmu?" Terpujilah Kristus, haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Komitmen kami ya Tuhan, ialah kami ingin setia kepada Allah. Sekalipun tantangan dan pergumulan sulit kami terima oleh akal dan pikiran kami manusia, tetapi kami percaya bahwa ketika Tuhan mau memakai kami untuk menyatakan akan terang kasih Allah, cinta Allah bagi dunia ini, maka kami akan selalu menyatakan akan keterpanggilan kami melalui pengorbanan yang sungguh kami nyatakan untuk kemuliaan Kristus. Mampukan dan tolong kami sehingga kami sungguh menjadi saksi yang setia dalam hidup ini.
bersama dengan keluarga kami Tuhan, kami datang membawa akan seluruh keberadaan kami. Ketika kami bersuka cita, Tuhan sempurnakan sukacita kami. Dan ketika saat ini kami sementara bergumul, Tuhan topang kami dan Tuhan perteguh akan pengharapan kami kepadamu. Karena itu ya Tuhan, kami mau membawa keluarga kami hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan dan memancarkan terang kasih Allah dalam hidup kami. Orang tua dan saudara-saudara kami yang menikmati kasih dan kemurahan Tuhan melalui pertambahan usia hari ini, ataupun berkat-berkat Tuhan yang lain yang dinikmati oleh saudara-saudara kami, Tuhan sempurnakanlah sukacita mereka dan hidup mereka senantiasa dibaktikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Orang tua dan saudara-saudara kami yang saat ini sementara bergumul karena sakit, yang sementara berobat jalan, yang sementara dirawat di rumah, ataupun dalam masa atau proses pemulihan, Tuhan, Engkau senantiasa memberikan kesabaran kepada mereka dalam menanti akan pemulihan dari Allah. Bapa di dalam sorga, kami berdoa Tuhan bagi saudara-saudara kami yang saat ini sementara bergumul karena kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Keluarga Bapak Diaken Peter Poto, keluarga Bapak Luther Duma, dan juga keluarga Bapak Tony Limpo. Kami yakin Tuhan terus menghibur dan menopang serta menguatkan akan segenap rumpun keluarga. Hamba-hamba Tuhan yang mengangkat pelayanan dalam keterpanggilan mereka, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah mereka terus menyerahkan hidup ini sebagai sebuah kesetiaan untuk terus melayani Engkau dalam sukacita menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Bapa di dalam kerajaan sorga, hidup dan kehidupan kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah kami terus memancarkan kemuliaan Allah di hari ini. Inilah kami Tuhan yang datang berdoa kepadamu, bermohon dan bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami naikkan doa dan pengharapan kami kepadamu. Amin. Jemaat Tuhan, demikianlah persekutuan kita di pagi hari ini melalui santapan rohani kita. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita sekalian dan salam sehat.